semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Anak saya hanya satu, yaitu Matt, dan dia merupakan perpaduan dari saya, ibunya, dan juga ayahnya. Orang Hongaria terkenal mempunyai stereotip yang sangat pesimistis. Mereka suka terlalu khawatir dengan keadaan, mereka suka terlalu banyak mikir, mungkin karena mereka memang kebanyakan tingkat intelijensia mereka tinggi ya, mereka kebanyakan orang yang pintar, terutama dalam IPA, matematika, sciences begitu. Orang Hungaria memang sangat pintar. Sementara kalau orang Indonesia lebih nyantai seperti saya, santai saja. Apalagi orang Jawa ya, semua dilihat dari sisi baiknya. Kadang juga kita kurang planning. Jadi anak kita, Matt, berada di tengah-tengah. Dan tentu saja cara mendidik anak itu tidak bisa disamaratakan. Kalau yang ini bagus untuk Matt, belum tentu bagus untuk anak yang lain. Tapi kali ini saya sharing aja dari sudut pandang saya sebagai ibunya Matt. Kalau dilihat dari luar, muka Matt secara fisik dia lebih mirip ke saya ya, mungkin kecuali warna rambutnya yang coklat. Tapi selain itu memang dia mirip sekali dengan saya. Tapi untuk keadaan mentalnya, otaknya, cara berpikirnya itu lebih kepada ayahnya. Sifat pesimisnya itu mungkin lebih dominan dibanding sifat santainya. Dulu dia lahir dan besar di Singapura. Jadi mulai dari nursery itu sebelum TK ya, dia sudah saya masukkan ke sekolah. Tujuannya bukan untuk belajar, tapi untuk bersosialisasi dengan anak-anak seusianya. Dan tidak ada masalah karena memang di nursery dia cuma diajar bermain-main saja dengan temannya, tidak ada membaca atau apapun. Tapi di TK dia sudah mulai, karena kurikulum di Singapura ya memang begitu. Dia tidak saya masukkan ke sekolah TK negeri tapi ke TK swasta. Yang saya utamakan waktu itu sosialisasinya, jadi saya tidak mengutamakan belajarnya. Tapi tetap saja karena tujuan dari TK adalah untuk mempersiapkan anak memasuki SD. Pelajaran di SD di Singapura sudah sangat maju, otomatis anak-anak di TK pun sudah mulai harus belajar. Jadi mereka mulai mendapatkan PR dan mulai belajar sampai perkalian. Ya, waktu itu dia kelas 0 besar sudah mulai belajar perkalian. Yang saya perhatikan waktu itu di sekolah, meskipun gurunya itu cara mengajarnya semua lemah lembut ya, karena memang saya sengaja memilih TK yang begitu. Tapi karena tuntutan kurikulum sekolah, tetap mereka tidak bisa mengabaikan sistem mengajar di negara mereka ya. Yang saya perhatikan, mereka lebih menitik beratkan kepada kelemahan murid. Bagusnya, jadi kita tahu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kelemahan itu. Tapi untuk Matt yang sudah pada dasarnya pesimis, dia hanya diberitahu kelemahannya saja tanpa pernah dipuji. Dan itu sangat mempengaruhi emosinya. Dia jadi gampang marah, gampang tertekan. Karena bayangkan saja guys, anak umur 5-6 tahun selalu dibilang ini salah, ini salah, ini salah. Meskipun caranya lemah lembut ya, tapi kalau setiap hari seperti itu tanpa disuntik dengan adanya semangat, oh kali ini bagus kerjaanmu, itu untuk dia susah sekali. Mungkin ada anak-anak yang lain yang lebih merasa terdorong dengan cara seperti ini, tapi anak saya tidak. Dia justru tertekan, kenapa semua yang saya lakukan salah? Saya nggak bisa apa-apa, I'm a loser, gitu dia bilang waktu itu. Waktu itu suami dan saya sempat ngobrol dengan kepala sekolah. Yang kita tahu dari Matt, kok dia selalu mengeluh karena pekerjaannya kurang bagus, hasilnya kurang bagus. Pokoknya semua kurang bagus. Memangnya Matt ini kenapa Pak Guru? Kita tanya sama kepala sekolah, baik-baik lah ya. Kita juga nggak marah, cuma ingin tahu saja apa benar anak kita seburuk itu. Ternyata menurut Bapak Kepala Sekolah, sistem sekolah di sana memang seperti itu. No news is good news gitu. Jadi kalau mereka tidak ingin berkomunikasi dengan kita, berarti tandanya anak kita baik-baik saja. Begitu. Tapi tidak ada pujian, jadi mereka memang dituntut untuk bisa. Kalau bisa itu sudah biasa, tapi kalau nggak bisa itu yang harus didorong. Begitu guys.
sekolah med yang sekarang, mereka sangat positif, sangat merayakan keberhasilan anak-anak. Seberapa kecil pun keberhasilan yang diraih, wah selamat ya, bagus sekali, kamu pinter banget. Padahal nggak ada apa-apanya. Jadi sangat berkebalikan 180 derajat. Yang saya lihat hal itu sangat mengembangkan rasa percaya diri anak-anak. Tapi di lain pihak saya takutnya nanti anak-anak ini akan jadi sombong. Mereka merasa yang paling pintar, mereka merasa yang paling berhasil karena mereka nggak tahu kelemahan mereka apa. Jadi sistem dari dua sekolah ini sangat berbeda. Yang bisa saya lakukan di rumah hanya menjadi penyeimbang saja. Kalau dulu di Singapura, di sekolah, dia sering dinasehati, ini harus lebih baik lagi, yang ini salah, ayo kamu bisa lebih baik lagi. Di rumah saya yang jadi penyeimbang, jangan dimarahi, gunakan kata-kata positif. Saya sebisa mungkin tidak menggunakan kata jangan, tapi dibalik menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan, kamu jangan begitu. Saya tidak gunakan kata itu, tapi saya gunakan mungkin kalau ini lebih baik. Atau kamu yakin ini yang paling baik. Jadi saya usahakan untuk menghindari kata jangan atau tidak. Karena di sekolah dia sudah mendapatkan banyak sekali kata jangan dan tidak itu. Kemudian kita di sini pindah ke sini, kebalikannya kan teman-teman. Dia selalu mendapatkan kata-kata positif. Wah, kamu pintar sekali, Matt. Bagus sekali, Matt. Di rumah, jadi saya menjadi penyeimbangnya. Saya yang berusaha mendisiplinkan dia. Ini bisa kamu perbaiki lagi. Ini sudah bagus sih, tapi mungkin kalau dibikin seperti ini, hasilnya akan jadi lebih baik. Saya sebagai ibu berusaha saja untuk menyeimbangkan emosi anak saya. Paling tidak yang kita tahu, orang yang hanya bisa melihat sisi negatif diri mereka saja, mereka akan menjadi sedih. Dibandingkan dengan orang lain kan, orang lain bisa bahagia, saya kenapa enggak? Orang lain bisa itu, kenapa saya enggak? Karena mereka pesimis, hanya selalu melihat sisi buruk mereka sendiri. Sebaliknya, orang yang selalu melihat kekuatan mereka sendiri akan menjadi sombong. Mereka merasa diri mereka menjadi yang terbaik. Dan itu kita tidak ingin terjadi pada anak kita. Dan tentu saja proses ini lama sekali teman-teman, sudah bertahun-tahun dan sampai sekarang pun sifat pesimis yang ada di dalam diri Matt itu nggak bisa hilang begitu saja ya. Padahal banyak yang bilang Matt itu sangat pintar, Matt itu percaya diri di depan umum, tapi sebenarnya dia itu masih pesimis di dalam dirinya. Tapi setelah bertahun-tahun sekolah di sini, ini tahun keempat ya, dan juga di rumah kita bantu, pelan-pelan dia bisa mulai melihat potensi sendiri. Dan yang jelas saya lihat sekarang dia lebih gembira, lebih bertanggung jawab dan tidak lagi gampang marah begitu. Dan ini berakibat ke pelajaran sehari-hari lah, dia lebih gampang menerima masukan dari orang. Dia tidak gampang menyerah. Tapi seperti tadi yang saya bilang, ini membutuhkan proses bertahun-tahun. Oke, kita nggak usah lama-lama, sekarang kita langsung lihat saja wawancara dengan Matt, bagaimana dia bisa mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Hi Matt. Hey there. Thanks for adding me into the video, by the way. How are you? We haven't seen you for so long. I'm fine, thanks. Can I ask you a few questions? Oh, yeah, sure. I love answering questions. Do you know what your strengths are? Yeah, I feel like precise values, like numbers, being exact in general, and solving technical problems, like helping mommy with editing. I feel like those are the fields I'm strong in. I'd say that some of my other strengths are public speech, like talking in public, and music, and one of my more little strengths is animating. Oh yeah, performing too.
can you tell me about your weakness? Do you have any, or are you perfect? Nobody is perfect. Are you nobody? No, because I exist. So, I think there are 3 weaknesses I could improve on. My pessimism at certain times. I might be a little over exaggerative at times. So that's one field I could improve on. The other one is PE. PE, not my strong suit. I'm not that type of zipping around kid who likes to zip around and play dodgeball. I'm rather the type of kid who, during matches of dodgeball, gets hit in the head or something like that because, well, I'm not agile, I have to admit. But it's good that you know your weakness. And do you think it's important to know your strength and weakness? I'd say so. Why? Because if you know only your strengths, you would be super arrogant. Like, you would brag, and that hurts people's feelings. But on the other hand, if you only know your weaknesses, you become a pessimist. You feel you are envious of everyone around you. You know their strengths, but you have to know yours too. There has to be something in you that you're strong at, but at the same time, deep down inside you, there's something that you lack. I'm not gonna say that because I don't know. It depends on you. Thank you, Matt. That was such a great answer. Yeah, and I think this is one of the rare occasions where I'm in a video about a very serious topic. Right. Thank you for your time. No problem. Bye. Bye.